Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam dibawa dari Indralayo, yang jawab salam mudah-mudahan kayo galo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah galak galo kalau gak kayo. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin wassalatu wassalamu ala man nasakha dinhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi alladzi kanu bitamassuki syariatis salihin amma ba'du. Sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai malam ke berapa, Bu? 11, 12. Ya. Ada yang sudah malam ke-12, ada juga yang sudah malam ke-11. Alhamdulillah. Dan tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita yang sudah membawa dan mensiarkan agama Islam sampai ke kita semua dan insya Allah sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Furqan yang insya Allah mudah-mudahan dirahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada juga di hadis yang lain, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamu min dzambi. Ini sahih hadisnya. Barang siapa yang mendirikan bulan suci Ramadan, bukan hanya puasa saja Bapak Ibu, tapi mengerjakan amal kebaikan dan amal ibadah yang lainnya, kata Nabi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah syahrul barakah, bulan yang penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Kata para ulama, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Jadi perlu ditanyakan kepada diri kita, kalau di bulan ini kebaikan kita malah menurun, berarti kita belum mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Kemudian di bulan suci Ramadan juga disebutkan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan yang banyak mengajarkan kita mulai dari tidak tamaknya makan, mulai dari membiasakannya bersedekah, mulai dari membiasakannya menjaga anggota tubuh dan perbuatan kita untuk kebaikan. Kemudian di bulan ini juga syahrul mudha'ab, semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang insya Allah akan kami sampaikan materi malam ini, syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, kullu ibni Adam khata', setiap manusia itu melakukan kesalahan. Kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan bertobat. Bertobat. Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad SAW, beliau setiap hari
melakukan taubat sebanyak 100 kali. Padahal Nabi Muhammad itu seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang mulia dan seorang manusia yang terjaga baik dosa kecil maupun dosa besar. Tetapi beliau setiap harinya melakukan sebanyak 100 istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih di bulan yang maghfirah ini penuh dengan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kesalahan dosa kita yang sengaja maupun tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menunda-nunda taubat. Kalau kita menunda taubat, kita akan jauh dari Allah dan akan jauh dari mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di bulan ini marilah kita sama-sama selain dari mendekatkan diri kepada Allah, kita memohon ampun kepadanya. Yang pertama, jangan sampai kita tidak bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ajal sudah menjemput, kita belum bertaubat, na'udzubillah wassalam, kita akan su'ul khotimah. Itu yang sangat kita jauhkan. Kalau bisa kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jangan kita menunda-nunda taubat. Kalau kita menunda taubat, hati kita akan menjadi keras. Sehingga sulit kita akan menerima kebaikan-kebaikan. Kita akan sulit tersentuh daripada kebaikan-kebaikan yang kita lihat. Maka perbanyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jangan pernah kita menunda-nunda taubat. Karena kata para ulama, rezeki kita akan serak, akan susah. Bahkan Nabi pernah mengatakan di dalam riwayat Ahmad, sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi, akan terhalang rezekinya dari dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, jangan pernah kita menunda-nunda taubat. Karena lidah kita nanti akan sulit, akan kaku mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ketika kita sakaratul maut. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kesalahan, segera kita salat taubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kesalahan lagi, cepat-cepat salat taubat dan mohon ampun kepada Allah. Melakukan kesalahan lagi, segera kita salat taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan kami sebagai kultum atau penceramah di salat tarawih pada malam hari ini kepada kita semua, mari di setiap hari kita minimal kita bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali, membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika saatnya nanti ajal menjemput kita, kita akan dalam keadaan atau meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.